Karena saya memulainya dari awal, install paketnya satu persatu dan tulis kode programnya. Sebenarnya ada cara yang bisa langsung di-generate, yaitu menggunakan paket seperti Laravel Bridge sebagai starter kit-nya Laravel, di mana settingan awalnya sudah dipersiapkan. Tinggal kamu eksekusi kode programnya. Oke, kita mulai saja. Tugas berikutnya adalah mempersiapkan satu base template untuk halaman SPA-nya, karena tujuan playlist ini adalah membuat single page application dengan Laravel Vue 3. Seperti yang sudah kalian ketahui, di dalam Laravel untuk merender sebuah view, maka file HTML-nya disimpan pada folder resource views, di mana saya buat file baru, simpan dan kasih nama indexblade.php, tapi di dalam folder view. Isi strukturnya sama seperti HTML biasa, terus kasih style CSS jika diperlukan. Berarti kamu bisa mendefinisikan melalui file resource CSS, app.css. Kamu buka file CSS-nya, katakanlah elemen body, saya atur jenis tulisannya sans serif dan margin jarak luarnya 5%. Nanti CSS kamu yang ditulis akan dikompil oleh feed-nya pada saat kamu menjalankan npm run dev. Coba kamu akses lagi halamannya, maka sekarang sudah ada CSS buatan kamu. Karena di bagian struktur HTML-nya sudah diimpor sebuah script yang mengarahkan ke file resource JS app.js. File ini sebagai file yang telah dikompil oleh plugin feed-nya. Begitupun untuk load file CSS-nya. Serta memberikan sebuah elemen div dengan nama ID app untuk wadah aplikasinya. Seperti yang sudah kalian pelajari di playlist belajar Vue.js. Cuma bedanya kita buat halaman HTML-nya di dalam project Laravel versi 9. Nah, tugas selanjutnya bagaimana agar halaman tersebut dirender oleh Laravel. Berarti kalian harus persiapkan jalur URL di dalam route web.php-nya, di mana kamu bisa menentukan jalur aplikasinya berdasarkan URL buatan kamu. Buat route get URL-nya /view misalnya. Pada saat akses route get view, maka tolong proses functionnya dilanjutkan, yaitu merender sebuah view. Tentu di sini kalian bisa melakukan apapun. Yang saya lakukan adalah simple merender view dari index folder view. Jadi kalau kalian akses di browser pada saat PHP artisannya jalan, localhost 8000/view render template halamannya sudah berhasil ditampilkan. Nah, bagaimana kalau saya atur routing webnya di dalam Vue.js? Semua templatenya, semua halamannya saya atur dan dibuat dengan menggunakan sistem komponen pada Vue.js. Jadi kalau kalian ingin membuat aplikasi sederhana dengan konsep satu halaman atau konsep SPA, maka kamu bisa menggunakan bantuan paket Vue Router, di mana Vue Router adalah paket official router yang didukung secara resmi dari Vue.js. Dan paket ini sangat cocok untuk membuat single page application dengan sangat mudah. Kalian boleh buka websitenya, ada di router.vuejs.org. Sekarang coba kalian install Vue Routernya melalui terminal tentunya. Saya coba stop servernya dengan menekan Ctrl+C. Ketikan
npm install view router. Ini adalah nama paketnya, paket yang saya butuhkan. Langsung di enter, pastikan download view routernya berhasil dilakukan. Sebelum saya melakukan konfigurasi router application-nya, saya mau membuat susunan komponen untuk kerangka web aplikasinya. Karena kamu sudah punya app.view, isi HTML-nya hanya seperti ini. Ini adalah halaman yang sedang kamu lihat, di mana di dalam komponen app ini sudah dirender ke dalam ID app, di mounting sesuai dengan nama ID yang kamu daftarkan. Di sini saya ingin menjadikan komponen app ini komponen utamanya, di mana komponen utamanya terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya terdapat bagian navigation, itu bagian atas, dan ada bagian yang bawah, bagian footer. Untuk membuatnya mudah sekali. Pertama, buat folder baru, namanya komponen, masih di dalam folder JS ya. Jadi saya buat folder, namanya components. Nah, di dalam komponen ini ada dua bagian yang harus saya buat. Pertama, namanya itu saya kasih navigation, formatnya .view. Lalu ada komponen namanya footer.view. Namanya bebas, yang penting formatnya .view. Sekarang kita sudah punya dua komponen. Isi komponennya cukup sederhana, hanya ada template yang menyimpan struktur kontennya. Pada kasus ini, saya mau menyimpan struktur navigasi untuk menu websitenya. Saya buat menggunakan elemen nav HTML biasa. Lalu ada dua buah link. Link yang pertama judulnya home, dan link yang kedua adalah about. Selanjutnya untuk bagian template footer. Sepertinya saya salah. Ini bagian footer, ini bagian navigation. Footer itu masih sama, dia memiliki susunan template, isinya sebagai berikut. Hanya ada sebuah paragraf yang menjelaskan copyright 2020 kelas Laravel. Cukup sederhana, tapi ingat bahwa setiap komponen yang kamu buat pasti terdiri dari template. Nanti ada script, itu kalau kamu membutuhkannya, dan juga ada style. Untuk saat ini hanya ada struktur template saja. Kemudian komponen kedua tersebut perlu kamu impor ke dalam app. Sesuaikan dengan nama file yang dipanggil. Nah, untuk itu kita butuh script. Scriptnya melakukan impor. Impor nama komponennya yaitu navigation. Saya buat huruf besar, yang lokasinya ada di folder komponen, diawali dengan titik slash ya. Titik slash ini adalah root directory-nya. Habis dari root ke folder komponen, karena kalau kita lihat app.view ada di luar komponen, sejajar sama root foldernya. Jadi app langsung ke folder komponen, slash ambil file navigation-nya. Seperti itu. Sedangkan untuk footernya seperti biasa, impor footer, namanya from dari titik slash komponen slash footer.view. Jadi untuk meload sebuah komponen ke komponen lain, gunakan keyword impor, nama komponennya apa, lalu tentukan lokasinya. Sesuaikan dengan nama yang kamu buat, agar kedua komponen tersebut bisa diaktifkan ke dalam Vue.js. Dan kamu bisa langsung susun
dengan merender satu persatu. Tapi kita harus ngasih tahu dulu ke dalam Vue.js-nya. Sekalian kita ekspor default si components-nya. Titik 2 kurung kurawal. Yang saya mau aktifkan adalah navigation dan komponen footer. Nah, di sini kamu sudah bisa mencetak komponen navigation-nya seperti mencetak HTML biasa. Untuk navigation, yang paling bawah itu adalah bagian footer. Kita tutup dengan single tag-nya. Di tengah-tengahnya tentu ada content pages-nya. Tapi yang jelas, yang di atas adalah navigation komponen, yang di bawah adalah bagian footer komponennya. Jadi kalau kamu lihat hasilnya seperti ini, semua komponennya berhasil kalian cetak dengan baik. Saya coba tambahkan spasi dan tanda pipe agar ada jarak dari link satu ke link lainnya.